في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Kalau Tuhan menampakkan diri dalam kilat yang bersabung di Gunung Sinai, ketika Tuhan berfirman, Anuki Adonai Eloheka Asher Hosetika Me'aret Misrayim Mibet Afadim Lo Yihye Leha Elohim Akhirim Alpane, 10 perintah Tuhan itu. Itu misalnya, bukan berarti kilat bersabung itu adalah Tuhan atau awan itu Tuhan, kan tidak, itu fenomena kehadiran ilahi gitu loh. Ya. Kemudian itu yang sering dipertanyakan. Lalu kita ini kadang-kadang sibuk menjawab kebutuhan rohani kita ke dalam. Lalu bagaimana kebutuhan kita keluar? Harus simultan, harus dua-duanya. Karena ke dalam itu juga diperlengkapi. Kalau sudah diperlengkapi ke dalam, saya kira di situ juga orang itu kan memiliki bekal. Jadi kan gereja itu bukan sekedar koinonia, bukan sekedar tetapi juga ada persekutuan, ada marturia, kesaksian. Nah, marturia itu yang keluar. Diakonia diakonia dan koinonia itu ke dalam. Marturia itu bagaimana kita martir menjadi saksi keluar. Gitu loh kira-kira. Jadi itu disimultankan. Memang tidak mudah. Makanya kalau di gereja Katolik itu ada komisi-komisi untuk kerasulan awam, komisi hak. Itu mungkin di gereja Protestan di masa depan ya harus begitu. Karena kalau kita terjebak hanya dalam satu hal ke dalam, nanti keluarnya nggak terurus. Saya kira itu. Saya itu jujur kenapa saya tidak mau ditahbis jadi pendeta. Ya karena faktor ini. Sebab kalau urusan ke dalam itu saya dulu ya lihat Ketua Sinode GKJW Pak Wismo. Ini pergumulan saya pertama. Waktu beliau ditarik dari STT Jakarta menjadi Ketua Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan di Malang, beliau berhenti produktif menulis. Padahal beliau itu ahli perjanjian lama. Ketika kadang-kadang saya waktu itu masih aktivis mahasiswa lah, saya datang ke kantor Sinode ngajak diskusi. Beliau mengatakan, waduh, saya masih sibuk sekali mas, lain kali saja, nanti orang lain. Lah orang lain yang diberikan tidak seahli beliau. Lalu saya mikirlah, beliau sudah sampai di kuliah perjanjian lama sampai ahli seperti ini. Lalu transfer ilmunya kapan? Ketika terjebak dalam urusan-urusan keseharian. Lalu saya banyak belajar dari gereja Katolik. Bagaimana saya kenal dengan seorang romo, seorang prater, tidak diberi jemaat, tetapi dia itu didukung untuk terus menulis. Profesinya dia mengajar. Ketika saya kuliah di Mesir, saya melihat banyak teman-teman saya yang menjadi rohaniwan gitu ya, tapi tidak pegang jemaat. Ada teman saya namanya Marcelo, dia orang Argentina. Sekolahnya sama saya di Mesir. Tapi dia itu ahli arkeologi Alkitab. Ketika dia belajar di Mesir ya, belajar itu ilmu agama-agama, teologi religionum. Itu satu kelas sama saya. Dan dia cerita sama saya. Nanti kalau kamu ke Yerusalem ketemu sama saya. Dia cerita. Saya tanya, mana jemaatnya di Yerusalem? Saya nggak punya jemaat. Nggak punya umat. Saya nggak ada paroki. Loh, parokinya apa? Batu-batu itu. Jadi batu-batu prasasti itu yang dia gumuli selama panggilannya di sana. Karena dia arkeolog. Setelah dia kuliah dari Mesir, ilmu agama-agama, dia ke Hebrew University. Ada teman saya juga, orang Guatemala. Itu menjadi
Romo, tetapi dia tidak pegang jemaat. Dia menjadi sekretaris uskup Katolik di ritus Yunani, tetapi bagiannya dia itu apa? Dia belajar budaya Arab. Nah, ini mungkin pola-pola seperti ini yang belum muncul di gereja Protestan. Di gereja Katolik itu ada komisi kerasulan awam. Itu memang orang yang tidak berjubah, tetapi dia sekolah imam, dia sekolah teologi. Seperti misalnya kalau Anda lihat salah satu webnya Katolik namanya Katolisitas, itu diasuh oleh seorang ibu yang sekolah teologi sampai ke Roma, dan seorang bapak ya yang sekolah teologi sampai di Gregoriana. Dia menjawab tantangan luar iman Kristen ketika iman Kristen itu disalahpahami. Lalu dia menjawab di situ. Namanya Katolisitas. Dia bukan seorang romo, dia bukan seorang rohaniwan, tetapi dia teolog. Lah ini yang saya pergumulkan dalam kehidupan saya, sehingga saya tuh ya mengambil jalur ini pertama supaya saya bisa membina hubungan ekumenis yang lebih luas. Toh meskipun saya tidak punya jemaat, sudah dipanggil pendeta di mana-mana. Kalau di gereja ortodoks saya dipanggil romo, padahal saya juga nggak pernah ditahbiz jadi romo. Di gereja Katolik pun saya juga sudah boleh khotbah, padahal saya bukan romo. Di gereja Katolik, misalnya di gereja Katolik Kristus Raja Pejompongan, saya 2 kali khotbah. Tapi nilai-nilai antara Katolik, Protestan, Ortodok yang sama, yaitu yang akarnya itu tidak boleh kita lalaikan. Jangan sampai perbedaan antara jumlah sakramen antara Protestan dan Katolik kita tekankan, tapi ketika Tritunggal dihujat, ketika Tuhan Yesus dihujat, kita malah tidak menjawab. Ini menjembatani antara yang ke dalam dan yang keluar tadi. Nah, yang terakhir, bagaimana tradisi sinagog atau tradisi bait suci. Sebetulnya secara umum tradisi Protestan itu tradisi sinagogi. Karena bait Allah itu hilang. Kalau tradisi Katolik sama Ortodok itu tradisi bait suci. Karena yang menjadi titik tekannya itu adalah perjamuan suci. Di gereja Ortodok dan Katolik itu kan misalnya itu yang ditekankan. Tapi kalau di teologi reformasi kan khotbahnya, ya. Makanya di situ yang menjadi penekanan itu adalah ibadah sinagog. Karena di sinagog tidak ada korban. Yang ada korban di bait suci. Yudaisme modern itu kehilangan satu event itu. Karena apa? Sejak bait Allah hancur, tidak ada upacara korban binatang. Upacara sakramen yang dulu bersifat penebusan sekarang hilang, digantikan doa-doa setelah konsili Yamnia. Maka kalau kita mau jujur, justru gereja itu lengkap. Karena kalau kita mau lihat tradisi sinagog, lihatlah gereja Protestan. Tapi kalau kita mau lihat tradisi halaman bait Allah, lihatlah Pentakosta itu. Mereka sorak-sorai itu kan di luar itu, di halaman. Jadi yang Pentakosta menekankan pujian itu yang halaman. Ketika mereka masuk ke bait Allah, kemudian yang ke dalam itu misalnya korban ukupan nggak ada lagi sekarang di Ortodok di Yahudi nggak ada. Korban Yom Kippur, penebusan dosa nggak ada. Justru Kristus loh yang disalib itu yang kemudian perjamuan suci atau Ekaristi itu menjadi upacara bait Allah yang justru hilang di Yahudi. Khotbahnya itu pola sinagog yang ditekankan dalam gereja Protestan. Tapi sesungguhnya masing-masing gereja memiliki poin yang ditekankan. Bukan berarti kalau gereja Protestan pola sinagog perjamuan kudus tidak perlu. Tetap perlu kan? Juga di Katolik sekalipun itu yang ditekankan Ekaristi, bukan berarti gereja Katolik tidak ada homili, kan tetap ada. Nah, pola pikir saya mencoba membangun jembatan seperti itu, sehingga ketika saya diajak untuk mengkutub-kutubkan gereja, saya tidak mau. Karena saya mikirnya di luar ya tantangannya begitu sulit, masa kita masih bertengkar sesama Kristen gitu loh. Sekalipun toh akhirnya juga tidak semua dari misalnya gereja-gereja karismatik saya setuju, tapi ketidaksetujuan saya simpan di dalam, tidak usah saya ungkapkan keluar. Karena apa? Ketika itu keluar kemudian melukai saudara-saudaramu yang di luar komunitas kita, itu menjadi sesuatu yang melemahkan kita bersama.
Bahwa kemudian kita masuk ke gereja kita masing-masing, ya kita punya tradisi masing-masing. Tradisi reformasi ya reformasi, tradisi Katolik ya Katolik. Tetapi antara yang dalam yang luar ini bijak-bijaklah untuk kita bisa menimbang mana yang kira-kira konsumsi publik, mana kira-kira yang tidak. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara. Hutang saya sudah terlunasi karena sesi terakhir yang tidak sempat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Ya, beri aplaus. Kita ini sudah tanggal 15 menit jam 1. Sudah satu saja. Tapi mungkin dalam ruangan kita ada dua. Sayangnya saya tidak bawa laptop dan saya tidak bisa buka ini Zoom. Saya tidak bisa dengar nanti Pak. Itu kelas sekolah Kakak Utara. Bertanya ya, bertanya. Oh, pertanyaan saya sebenarnya sudah ada di dalam dalam komentar saya sudah sampaikan di komentar situ pertanyaan saya. Nah, yang ingin saya tanyakan bahwa tadi disampaikan mengenai amanat agung Tuhan Yesus. Nah, apakah amanat agung Tuhan Yesus itu hanya ada di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya 22, ataukah seluruh hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu menjadi amanat agung? Padahal bahwa bagi saya yang juga menjadi agung ialah ketika Tuhan Yesus menyampaikan dua hukum yang terutama yang disampaikan di Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang 40. Ya, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Sebetulnya ungkapan amanat agung itu kan sendiri judulnya diberikan oleh kita, ya. Artinya ada pesan terakhir yang ditekankan oleh Sang Kristus. Ya semua sama agungnya lah. Tapi yang terakhir itu kan, kalau Islam misalnya contohnya ada haji wada, ya apa yang lain nggak penting, ya penting juga lah. Tapi karena yang terakhir itu seolah-olah menyimpulkan seluruh apa yang disampaikan sebelumnya. Nah ini saya kira juga yang seperti ini kita juga seringkali menjadi korban pertentangan antar sesama Kristen. Karena ada gereja-gereja yang tidak setuju dengan istilah amanat agung. Semuanya sama agungnya, saya sepakat lah. Tapi yang gini-gini gak usah kita persoalkan. Gitu. Artinya apa yang ditekankan? Ya kalau saya bandingkan kalau di Islam ada haji wada, itu kan Rasulullah terakhir memberikan pesan. Hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu. Apa belum berat sebelumnya gak sempurna, kan juga gak begitu, kan rangkaian yang gak bisa diputus, yaitu sebuah kontinuitas itu loh. Biasanya kan istilah amanat agung ditekankan oleh kelompok Injili yang kalau ekumenikal tidak terlalu menekankan itu, tapi sebetulnya tidak ada bedanya menurut saya. Itu hanya penekanan pada prioritas saja. Saya juga ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Pak Pendeta Gerrit Singge. Sebenarnya kalau dilihat dari seluruh konteks Injil Matius, di situ ada khotbah di atas bukit, lalu ada khotbah tentang kasih kepada Tuhan dan mengasihi sesama manusia, lalu ada pengadilan terakhir ketika Yesus mengidentifikasikan diri dengan pihak yang paling lemah. Nah, karena pesan-pesan khotbah di atas bukit yang tadi saya bilang menginspirasi Soekarno, menginspirasi Gandhi, menginspirasi tokoh-tokoh besar dunia, itu kan memang universal sifatnya. Hukum kasih yang juga inspirasi universal bagi semua
orang, kemudian tentang pemihaan kepada yang lemah dalam Matius pasal 25. Karena tema-tema besar itu, maka pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi pasal 28 itu tidak bisa dilepas dari keseluruhan pesan dari Injil Matius. Begitu juga dalam Injil Markus. Tadi saya sampaikan kalau dalam Injil Markus kan dikatakan kabarkanlah Injil kepada segala makhluk, kan itu kan. Tapi kan settingnya sudah dipersiapkan, dia akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi pesannya tetap di Galilea. Karena apa? Konsep universalitas dari karya Yesus yang disampaikan kepada wilayah bangsa-bangsa tadi. Di dalam Injil Lukas dan Injil Yohanes pun ada semacam amanat agung yang seperti yang diungkapkan dalam teologinya Lukas dan teologinya Yohanes, yang saya kira juga itu bisa dibedah masing-masing. Dulu saya pernah mengikuti Hagai Institute ya, internasional di Maui. Itu tentang biblical mandate itu dikupas sangat mendalam, masing-masing teks dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya kira itu pesannya sangat holistik. Saya kira itu. Meskipun kita semua penasaran dengan semua kita, tapi ini menginspirasi kita bahwa semoga kita masih diberikan waktu dan kesempatan yang lain. Kita akan mulai Bapak. Mungkin jemaat atau siapa yang bisa masih belajar bisa datang lagi. Dan kami terus berdoa supaya Bapak Pendeta Bambang tetap buat konsep bersama itu sebelum nanti. Dan kalau ada yang tertarik untuk studi itu ada bukan Pak Pendeta Bambang siap juga di sana. Kan di sana ada studi Iblis tadi berapa 1 minggu 2 minggu mempelajari teks-teks Alkitab lebih jauh. Bapak mempunyai di sana lengkap. Jadi kita berharap kita masih bisa betul lagi. Dan sekali terima kasih Pak Pendeta. Kami menyapa saya sudah menyapa Bapak Pendeta, bukan sebagai jabatan pendeta, tapi Tuan Guru, seorang ahli alam semesta, Pak Dokter Bapak Pendeta dan Rasulullah. Mari kita berikan aplaus sekali lagi dan kita